bahwa ini bukan hanya sekedar ruang pamer daripada karya Pak Barli, tetapi bagaimana di sini akan menjadi suatu ruang yang lab tadi untuk akhirnya menciptakan seniman-seniman di profesi masing-masing. Semua anak ketika menggambar pasti ada 2 gunung sampai dengan orang dewasa begitu. Dimana di dalam proses itu ada 4 sebetulnya yang akhirnya menjadi sebetulnya kalau menurut saya itu menjadi dasar kehidupan seseorang atau sistem yang harus diinstal di alam bawah sadar mereka sehingga akhirnya itu akan menjadi dasar mereka berlogika. Apa itu? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trip. Jumpa lagi bersama saya di acara Ngebak Kopi. Kali ini saya lagi berada di suatu tempat, bisa lihat sendiri kayak museum. Tepatnya sih memang museum seni ya di sini ya. Dan bersama dengan narasumber kita Kang Adit Barli. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol apa aja sih yang ada di sini dan siapa Kang Adit ini? Ya, kita ngobrol pertama Kang. Ini tempat apa sih Kang? Sebenarnya gitu. Seperti tadi yang dikatakan bahwa ini adalah salah satu museum yang ada di Kota Bandung yang memang berbasisnya seni ya. Kenapa dikatakan berbasis seni? Karena memang pada saat itu diinisiasi kakek saya kebetulan Barli Sasmitawinata, seorang pelukis di mana beliau juga sebagai titik sambung perjalanan seni rupa Indonesia dari dari zaman Renaissance itu ke seni rupa modern. Dan maksud tujuannya untuk dibangunnya museum ini salah satunya adalah menjadi tempat penyimpanan karya-karya beliau yang mungkin bisa menjadi satu bentuk titik sambung ataupun menjadi sumber inspirasi bagi para seniman-seniman muda khususnya di garis seni rupa. Ya. Selain itu pun juga di sini selain menjadi tempat penyimpanan tadi, fungsinya adalah menjadi satu bentuk lab lah ya, lab para seniman-seniman muda untuk melakukan aktivitas karena di sini pun juga ada ruang seni rupa atau ruang pendidikan sistem Barli seperti itu. Kayak gimana tuh sistem Barli? Sistem Barli ya. Kalau kita berbicara mengenai sistem Barli adalah bagaimana dulu dengan latar belakang dia sebagai seorang pelukis bahwa dengan sistem pendidikan seni rupa ala Barli itu bagaimana melalui sistem ini menjadikan orang-orang yang mempunyai minat dan bakat di bidang seni rupa ini itu menjalankan sebuah proses pendidikan di mana ketika mereka menjadi seniman rupa ini benar-benar memang betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Jadi tapi ada sebuah perubahan yang dilakukan pada saat sekarang sejak 2008 sebetulnya. Kalau saya sih sebetulnya kalau bicara mengenai perubahan itu sendiri sebetulnya dari tahun 96. Pada saat itu saya membuka sanggar gambar ya. Sanggar gambar tidak menggunakan nama Barli kalau dulu ya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana saya secara pribadi yang memang kebetulan menjadi bagian keluarga Barli, cucunya Barli, ini mencoba untuk memberikan atau membuat sebuah sistem seni rupa yang memang betul-betul erat kaitannya dengan psikologi. Jadi diaplikasikannya sampai dengan sekarang. Ya, jadi kalau misalkan berbicara perubahan di Barli, di Museum Barli itu sendiri 2008, bahwa ini bukan hanya sekedar ruang pamer daripada karya Pak Barli, tetapi bagaimana di sini akan menjadi suatu ruang yang lab tadi untuk akhirnya menciptakan seniman-seniman di profesi masing-masing. Jadi bukan orang datang ke sini mereka belajar gambar atau datang ke sini mereka melihat hasil karya ataupun koleksi Barli, tetapi bagaimana ketika datang ke sini mereka membawa kesan ataupun setelah berproses di sini diharapkan akan menjadi seniman-seniman yang memiliki nilai rasa di profesinya masing-masing. Jadi tidak khusus pada seni rupa, tetapi kita melalui wadah tadi bagaimana akhirnya menanamkan rasa ya untuk akhirnya melengkapi jiwa seseorang. Jadi ketika kita berbicara seniman atau seni, karena seni kalau menurut saya di sini kan luas. Seni itu cara berperilaku kita dalam kehidupan dan memperlakukan sesuatu itu untuk akhirnya memiliki nilai dampak positifnya. Contohnya begini, copet aja. Ya. Copet dan seni copet pasti beda. Masak
Dengan Beda. seni masak beda. Ya, Matematika, kenapa mungkin banyak orang yang tidak suka dengan matematika? rumit. Kayak rata-rata bilang rumit itu. Kalau rumit relatif, Ya. tetapi coba kaitkan dengan seni matematika. Di situ ada nilai rasa, Mm-mm. ada nilai apa yang disebut dengan toleransi, ya. Mhm. Bagaimana seorang guru matematika itu dengan cara mengajarnya yang mungkin dipikirkan gimana supaya anak suka sama matematika, gitu ya. Seperti Malah itu. Kebanyakan orang sebelum dengar kata matematika aja udah wah susah. Jadi di sistem yang baru ini lebih menerapkan supaya orang itu punya rasa di dalam seninya itu. Ya, kalau bukan rasa di seninya ya, maksud saya itu jadi dia menjalankan kehidupannya itu dengan rasa. Jadi dengan rasa ini akhirnya akan muncul seninya ya. Jadi Jadi tidak hanya dipikirkan. diterapkan dalam sebuah lukisan misalkan, Ya. tapi diterapkan juga rasa itu tuh jadi kehidupan pribadi juga Kehidupan, diterapkan. cara berbicara, dengan berbicara. Kalau misalkan kita paham dengan seni berbicara kan ada tata titiknya, ya. Bagaimana kita berbahasa yang baik, Ya. bagaimana kita berbicara saat kita berbicara dengan orang tua, ya, dengan orang seperti itu, sehingga akhirnya mempunyai, ya ketika kita berbicara bukan hanya berbicara, tetapi dia akan ada makna di balik pembicaraan tadi. Kan seni berbicara lain, jadi nggak langsung ceplos gitu. Ini tujuannya tuh dibikinnya Museum Barli sekarang itu untuk menciptakan seniman muda atau untuk membentuk suatu karakter orang, bukan hanya yang seniman tuh terbentuk gitu karakternya, atau hanya mencetak yang mau kursus datang udah beres kayak sanggar-sanggar kursus Ya, yang lainnya. ya. Bedanya apa dengan yang lain? Kalau kita berbicara dengan, saya tidak berbicara dengan beda yang lain sih sebetulnya, karena kalau kita berbicara tentang perbedaan, sebetulnya kan perbedaan itu akhirnya menjadikan sesuatu dunia lebih berwarna ya. Ya. Tapi kalau saya lebih kepada sesuatu yang sifatnya apa yang kita lakukan pada saat sekarang, bahwa ketika kita memahami tentang tugas kita, baik itu di dalam kehidupan, konteksnya saya sekarang, kenapa ini Museum Barli ini berbeda? Karena saya berpikir kalau saya diam saja, hanya kita menunggu orang yang datang ke sini, mau sampai kapan? Apa yang ada di dalam pemahaman saya mungkin akan menjadi referensi orang dalam menjalankan kehidupannya. Tetapi saya mencoba untuk aktif bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini di luar daripada konteks museum itu sendiri. Jadi bagaimana ketika saya memahami itu sebagai sebagai satu bentuk pedoman kehidupan seni itu tadi, akhirnya terkoneksi dengan kadang-kadang dengan orang-orang ataupun lingkungan-lingkungan ataupun kelompok-kelompok yang di luar daripada seni rupa itu sendiri. Dan akhirnya bagaimana sebetulnya melalui itu tadi sebetulnya untuk akhirnya orang merasa, oh ternyata pendidikan seni ketika diterapkan ini luar biasa ya. Saya melakukan satu produk-produk gitu dengan itu tadi ya. Jadi akhirnya salah satunya adalah bagaimana sebetulnya seni itu ketika kita paham bisa membangun ataupun menggerakkan orang minimal punya pemahaman bahwa kita itu memang betul-betul bersaudara. Ya. Jadi nilai-nilai itu tadi, nilai loyalitas kita, bagaimana membangun itu tadi, bahwa kesetaraan, bagaimana sebetulnya konsep satu rasa itu harus dipikirkan lagi, bahwa kalau konsep bicara satu rasa sebetulnya tidak bisa satu rasa. Justru karena contohnya begini, dalam sebuah kelompok ya, ketika mereka berbicara mengenai masalah satu rasa, saya akhirnya mencoba untuk membahas mengenai satu rasa tadi, bahwa saya dan kamu sama-sama suka asin misalkan ya, tetapi kan mungkin dalam hal ini kadar asin kita yang berbeda ya itu tadi. Jadi bagaimana melalui seni ini akhirnya kita mencoba untuk men-trigger sebuah kegiatan-kegiatan yang akhirnya membangun nilai-nilai tadi, saudara. Jadi mungkin menciptakan rasa yang berbeda-beda tapi satu tujuan, apa kayak gitu maksudnya? Ya, satu tujuan. Nah, terus dengar-dengar juga Kang Barli sempat jadi guru nih, jadi guru gambar. Itu awal mulanya gimana? Guru gambar ya, guru gambar sampai dengan saya sekarang, Sampai sampai dengan saat ini saya menjadi guru gambar dan itu menjadi sebuah profesi saya pada saat sekarang. Karena kalau dari dulu awalnya dari mana? Pertama atas dasar sebuah keresahan ya, ketika pada saat tahun 96 itu saya melihat ketika melihat buku gambar anak saya tuh yang pada saat itu bersekolah di salah satu sekolah di Bandung, itu masih dengan konsep dua gunung, Ya, tuh. satu matahari, itu luar biasa ya. Jadi kalau buat saya itu membudaya juga tuh, jadi budaya itu dua gunung. Kenapa? Karena tanpa disadari akhirnya itu menjadi pola semua anak ketika menggambar pasti ada dua gunung, sampai dengan orang dewasa begitu. Nah,
yang saya resah pada saat itu kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa salah satu tujuan adanya mata pelajaran menggambar di sekolah kan tujuannya untuk membangun kreativitas ya. Tetapi bagaimana akhirnya kreativitas ini akan terbentuk dan seni rupa ataupun menggambar di sekolah itu menjadi penting kalau tetap diajarkan cara menggambar dengan pola-pola tadi. Berarti kan di sini bicara mengenai benar salah ya. Ya seperti itu, sehingga yang akhirnya akan maju itu sesuatu yang sifatnya bakat dan tidak bakat, ya diajarkan cara menggambar, ya. Jadi cara berpikir orang tua bagaimana untuk akhirnya diserap oleh anak sehingga anak tuh taunya pemandangan cuma dua gunung aja, ataupun misalkan ini contohnya kita menggambar pasar itu seperti ini, tidak anak itu dieksplor. Tidak anak itu dieksplor untuk akhirnya terbangun apa yang dinamakan dengan keberaniannya, dibangun untuk akhirnya anak ini secara kepekaannya dan sebagainya. Jadi sebuah proses yang instan, ya. Jadi kalau buat saya disayangkan sehingga pada saat itu saya memang bukan orang yang berlatar belakang pendidikan seni rupa, ya. Cuman saya melihat sayang. Akhirnya saya pada saat itu mencoba untuk menyampaikan ataupun menawarkan kepada masyarakat pada saat itu di lingkar kecil adalah lingkungan anak saya, bahwa saya punya nih konsep menggambar yang baru. Konsep yang menggambar yang baru itu apa? Kita mengajak mereka menggambarkan sesuatu, bukan diajak atau diajarkan gambar. Di dalam proses mengajak menggambar ini tentunya kan ada satu yang ditemukan dengan diskusi ya. Dua arah ya. Di mana kita mengeksplor kemampuan anak, apa sih yang mereka tahu, apa sih yang seperti apa kemampuan kalian mengenai tema tertentu, sehingga akhirnya ada proses. Di mana di dalam proses itu ada 4 sebetulnya yang akhirnya menjadi sebetulnya kalau menurut saya itu menjadi dasar kehidupan seseorang atau sistem yang harus diinstal di alam bawah sadar mereka, sehingga akhirnya itu akan menjadi dasar mereka berlogika. Apa itu? 1, pengendalian emosi dan egonya, ya. Karena di situ berkaitan dengan kepercayaan diri dan ketidakpercayaan diri. Kedua, bagaimana setelah terbentuk pengendalian emosi dan egonya, mereka akan terbentuk konsentrasinya. Ya, karena naluri anak itu kan bermain dan sebagainya. Tapi kan kita bentuk sedemikian rupa sehingga mereka dengan menggambar itu tahu hak dan kewajibannya. Ya. Nah, jadi terus setelah konsentrasi, kalau orang sudah memiliki konsentrasi, pasti akan terbentuk logika dasarnya. Ya. Karena kalau udah logika dasar terbentuk, pasti akan terbentuk tahapan berpikirnya. Dari mana saya akan melangkah di dalam kehidupan pada saat terjadinya sebuah permasalahan. Dari analisis SWOT yang kita tempel seperti itu. Iya, soalnya jadi sistem mungkin dari awal dari dasar sendiri, kayaknya saya sendiri dulu waktu sekolah kan dipaksa harus sesuai buku, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi seolah-olah untuk berkreativitas tuh seolah-olah tuh kayak kerantai ya. Kayak kerantai, soalnya kita tuh harus tujuan ke situ aja. Kayak pelajaran PPKN, suruh buku, suruh ngapalin. Bukan dijelasin tentang artinya, pemasukannya atau cara menerapkannya di luar. Ya kita udah baca asal hafal dapat nilai, beres bisa katanya. Ulangan PPKN ya. Itu dulu ya. PPKN nilai. Nilai. Jadi kalau menurut Kang Ganit sendiri, itu sistem itu tuh salah penerapan atau gimana nih di Indonesia nih? Saya bicara bukan salah ya, sebetulnya begini. Sebetulnya kalau kita melihat, kita begini deh, efektif apa nggak efektif ya? Ya itu. Kita bisa lihat pada saat sekarang, orang berbicara di zaman sekarang tahun 2020 yang disebut dengan zaman milenial. Pernah tidak yang namanya disebut dengan NKRI harga mati? Kita ini bersaudara. Masih banyak terjadi perpecahan. Betul nggak? Apa arti persaudaraan? Apa artinya persahabatan dan sebagainya? Kalau misalkan kita hanya belajar dari buku. Seberapa besar dampak positifnya terhadap pergerakan yang dinamakan sebuah masyarakat di sebuah negara? Karena akan selalu menghasilkan sesuatu yang sifatnya paling benar, paling nggak bisa. Bukan akhirnya di dalam konteks sekolah ataupun pelajaran yang ada di sekolah ini tidak menghasilkan betul-betul kita harus saling tolong menolong. Tetapi kan jarang kita misalnya seperti itu. Contohnya sekarang deh, di kondisi sekarang ini, kalau menurut PPKN kan harusnya kita saling membantu nih, ya. Kita lagi susah ya, ada pandemik seperti ini.
Tapi mana yang ada orang akhirnya kan berbicara tentang kelompoknya masing-masing, menyelamatkan keluarganya masing-masing, ya. Tidak terbentuknya awareness yang terhadap apa sih sosial itu, bagaimana masyarakat yang mampu dan tidak mampu, kan tidak begitu. Dengan alam pun sama. Jadi kalau buat saya itu sebetulnya ini merupakan sebuah pembuktian bahwa apa yang selama ini dikatakan sekolah itu bisa menjadikan kita itu makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang punya adab, yang punya terbangun kesadaran tentang kebangsaan dan sebagainya, mana? Sehingga akhirnya harusnya mungkin ada satu bentuk evaluasi, ya kalau saya bilang di seluruh konsep di dalam seluruh lingkar pendidikan, baik itu institusi formal maupun non formal di luar sekolah, bahwa apa sih yang kita bangun sebetulnya bukan cita-cita, karena kalau saya analisa semua dan kita mengevaluasi apa yang terjadi selama ini sekian kurun waktu, bahwa yang dibangun itu adalah cita-cita. Betul nggak? Kamu harus sekolah di sini. Di sekolah ini ada materi ini. Tujuannya untuk akhirnya menjadikan anaknya cita-cita doang. Masuk ke universitas dan akhirnya bisa jadi satu bentuk pilihan kehidupan dalam profesi. Coba yang dibangun adalah kompas dalam kehidupan, visi, dan saya rasa itu akan luar biasa. Iya. Jadi malah cita-cita ya kalau tujuan hidupnya nggak terarah. Ini udah jadi dokter tuh, tujuan dokter tuh apa sih sebenarnya? Atau tujuan jadi akuntan tuh apa sebenarnya? Malah jadi ya itu tadi, mungkin karena terpaku dari awal tuh harus seperti ini, bukan untuk tujuannya kemana mungkinnya. Iya, betul. Jadi itu sampai dengan akhirnya menjadikan sampai dengan sistem pendidikan di rumah pun akhirnya membentuk anak yang untuk akhirnya gimana anak saya paling hebat. Ranking. Betul, ranking dan sebagainya, anak saya nggak bermasalah. Ranking bodoh. Ya kan, dijauhin dari salah gitu ya, dijauhin dari segala sesuatu yang sifatnya resiko-resiko tadi, padahal sebetulnya kan balik lagi. Ilmu itu bukan katanya apalagi katanya. Harus kata kita sendiri kenapa dijalankan. Tetapi dalam sistem pendidikan sekarang itu menghasilkan orang-orang yang takut salah. Tidak mau salah, padahal kan kita bisa akan masuk benarnya kalau kita masuk salahnya. Bukan kita mendorong anak kita untuk salah, tetapi mendorong anak kita itu sebetulnya untuk terus yakin dalam kehidupan, dalam langkahnya. Ketika salah, tugas orang tua menerjemahkan salah itu sehingga akhirnya menjadi benar, bukan menyalahkan anaknya gitu loh. Jadi tanpa jadi sebab akibat aja. Justru orang tua kan dengan gampang karena semuanya instan, nyalahin ya kan, kambing hitam aja semuanya. Ya kan, sampai kadang-kadang ngelantai aja kasihan dijadikan kambing hitam. Contohnya apa? Jatuh nih anak, jatuh. Wah, sampai nangis kan anaknya. Untuk supaya anaknya diam, dipukul itu lantainya, udah lantai nakal, tanpa disadari, ya, itu akan membuat sebuah kecenderungan orang akan menyalahkan sesuatu, jadi menyalahkan orang lain, padahal salah dirinya sendiri, gitu. Iya. Terus kan ini nih saya lihat nih banyak mainan-mainan nih, mainan-mainan. Sampai saya datang pertama ke sini tuh sampai seperti kayak ingat masa lalu gitu, masa dulu. Koleksi dari kapan nih kan? Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda dulu sebentar, kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, Sobat Ngetrip. Jangan lupa di subscribe, loncengnya juga, tekan loncengnya, dan like juga, komentar juga jangan lupa. Jangan kemana-mana dulu, kita akan balik lagi sebentar lagi, oke? Oke, balik lagi nih Sobat Ngetrip. Kita lanjut pertanyaan yang tadi belum terjawab. Nah Kang, yang ini nih banyak mainan ini. Dari koleksi mulai dari kapan nih kan? Koleksi sebetulnya dari apa ya? Baru-baru sih sebetulnya. Kenapa kalau saya bicara mengenai ini adalah sesuatu impian yang memang saya wujudkan karena dulu saya orang susah. Jadi untuk dapat mainan itu sulit ya. Memang kebetulan orang tua saya juga mendidik bahwa kamu memang untuk mendapatkan sesuatu harus ada perjuangan dulu. Jadi kalau memang ini tuh adalah sesuatu yang memang nggak kebeli dulu, ya jadi waktu saya mulai ada masukan, saya mulai kumpulin sesuatu mainan yang memang menjadi impian saya waktu itu kecil. Jadi tujuannya apa sekarang dikumpulin? Pertama memang saya harus mencoba bahwa mengajarkan bahwa ketika kita kalian misalkan yang muda-muda pada saat sekarang diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, cobalah untuk dirawat ya, dan dan pasti itu akan ada nilainya gitu. Dan mau bagaimanapun ya, saya mencoba untuk menginspirasi orang untuk ayo kita sama-sama bikin museum kecil lah di rumahnya masing-masing sehingga orang tahu apa yang namanya proses kehidupan.
Ya, nilai-nilai perjuangan kan kadang-kadang anak-anak sekarang gampang aja dia beli mainan, ya kan nggak ngerti orang tua susah carinya ya, rusak dan sebagainya. Tapi disitulah mulai kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, nilai menghargai orang tua dari hal yang paling kecil dan sebagainya. Penuh filosofi, penuh cerita gitu ya. Nah, tadi di depan ngelihat nih ada foto-foto anak bumi lagi belajar. Nah, itu apa tuh, Kang? Anak Bumi itu adalah salah satu produk Museum Bali ya, atau saya pada saat itu yang memang berbicara begini. Kalau kita mau melakukan sesuatu, saya jangan hanya menunggu, tetapi coba untuk akhirnya membangun ya tadi. Kita bicara cita-cita. Kalau saya coba untuk bagaimana sebetulnya kalau saya merasa bahwa ini penting, sistem ini penting, saya mencoba untuk keluar gitu. Salah satunya produknya Anak Bumi. Di situ kita bukan hanya komersil saja dalam kehidupan, tetapi mungkin ada sisi sosial yang itu menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin kalau bicara kenapa nggak saya coba terapkan di adik-adik saya ataupun di lingkungan-lingkungan yang pada saat itu saya nilai mereka itu adalah manusia-manusia atau masyarakat yang termarginalkan. Mereka sekolah, tetapi saya mencoba untuk, karena memang sistem pendidikan menurut saya ini harus ada yang saya lengkapi dengan sistem ini, saya coba masuk melalui mereka. Jadi melalui seni rupa saya mencoba untuk bagaimana membangun nilai-nilai persaudaraan di antara mereka, nilai-nilai etika ya, cara berbicara dan sebagainya, sehingga akhirnya mungkin bisa menjadi pelengkap pembentukan karakter mereka. Kenapa saya katakan pelengkap pembentukan karakter? Karena hak daripada pembentukan karakter tetap orang tua, sehingga akhirnya tidak akan menyamaratakan semua menjadi karakter yang sama ya, kuningisasi ataupun bagaimana, tetapi dari karakter-karakter yang terbentuk ini saya mencoba untuk melengkapi, akhirnya terbentuk tadi rasa akhirnya nilai-nilai persaudaraan, rasa ingin menolong, rasa harga diri itu harus dengan cara apa, bukan karena apa yang kamu punya atau karena kepunyaan kamu, tetapi justru dari nilai apa yang memang bisa dia lakukan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk lingkungannya. Jadi melalui seni rupa itu tadi saya masuk ke grassroots gitu. Jadilah Anak Bumi. Karakter berarti. Karakter itu kan tadi kamu bilang yang bentuk bisa bilang berapa, yang paling banyaknya itu dari rumah, berarti orang tua. Ya. Berarti kalau ada yang anak atau remaja atau ya katakanlah anak lah, yang tiba-tiba di luarnya mabuk-mabukan atau ke dunia hitam, ada juga yang lurus, ada yang juga agamanya bagus, itu berarti makan ya. Silakan. Uwi pemirsa. Uwi sabuk. Karakter itu yang nyiptain orang tua, berarti kalau si anak salah orang tua dong. Nah, jangan salahkan anak. Tetap bagaimanapun, kalau buat saya gini loh. Jadikanlah salah ini punya nilai dalam kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin. Justru di sini yang namanya anak. Kenapa kita nggak bisa nyalahin anak? Anak nggak minta dilahirkan. Mereka lahir dari ego kita sebagai orang tua yang memiliki keturunan. Nah, disitulah sebetulnya kita sebagai orang tua juga diuji egonya, bener nggak kamu? Ya, karena balik lagi, jangan salahkan anaknya begitu, salahkan orang tuanya. Tapi kembali lagi, selama bicara kita bahwa salah itu punya nilai dalam kehidupan, sehingga akhirnya harusnya menjadi analisa, kenapa anak kita begitu? Untuk para orang tua, apalagi sekarang banyak orang tua yang instan. Contohnya membawa anaknya ke psikolog. Bukan ke psikiater ya, kalau psikiater itu ilmu jiwa. Psikolog untuk cari minat bakat anak, ya. Terus untuk mengetahui apa sih kecenderungan dan kesukaan anak. Kenapa harus ke psikolog? Ya. Kita orang tuanya loh. Kalau kita menjalankan dengan kesadaran, memiliki rasa, ketulusan dalam membentuk anak tadi, akhirnya kembali lagi kita tahu sebenarnya apa yang menjadi minatnya dan segala macam. Cuma kadang kita tuh orang tua tuh nggak setuju dengan minat anaknya karena pengen anaknya seperti ini. Jadi salah jalur gitu.
Ya, jadi kayak gini ya, nggak ada yang salah juga dengan keinginan orang tua yang ingin menjadikan anaknya sukses gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka paham tidak dengan prosesnya bagaimana membentuk. Karena kembali lagi, jangan terpaku kepada sistem pendidikan yang akhirnya menjadi pendidikan rumahan, mengarah anak ini ke hanya untuk cita-citanya saja. Jadi apa? Tapi coba aja satu, apa yang dinamakan dengan visi kehidupan adalah nilai manfaat. Tadi. Sehingga kembali lagi dalam prosesnya itu ada bagaimana peran orang tua tadi dalam menjelaskan langkah-langkah anak, bagaimana membangun potensi anak, bagaimana membangun kepercayaan diri anak, kan begitu. Disitulah ada nilai keikhlasan, ya, nilai syukur. Makanya saya bilang, wah ini sesuatu yang harus kita bicara panjang tentang bagaimana sistem, ya. Tetapi intinya adalah satu aja pada saat sekarang, bagaimana kita mulai pada saat sekarang bukan hanya berbicara tentang cita-cita, tetapi bagaimana membangun nilai manfaat dari seorang anak. Pasti akan luar biasa. Contohnya apa? Kamu harus belajar. Ya. Supaya, wah, tuh kamu anak, kamu kebanggaan papa ya. Pasti akan bikin papa makin lama makin bangga. Otomatis anak akan belajar lebih hebat segala macamnya. Nah, nanti dari pulang sekolah pasti papa dan mama pasti senang banget kalau kamu cepat pulang ke rumah. Dan awas ya, kamu pulang ke rumah langsung pulang. Langsung kemana-mana. Gitu. Ya kenapa sih ngomong begini? Pengalaman. Iya. Berarti salah satu untuk bikin apa dengan adanya anak bumi itu, karena kan yang dijar anak-anak gitu ya. Itu untuk melengkapi apa yang kurang dari pola pendidikan sekolah dan di rumah. Akan masuk misinya untuk melengkapi di tengah-tengah kekosongan itu. Mantap sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kan. Aku kayaknya tadi dua sih sebenarnya. Ada slogan membangun rasa mengisi jiwa. Melengkapi jiwa. Artinya membangun. Jadi sebetulnya gini, membangun rasa untuk lengkapi jiwa. Rasa yang mana? Kadang-kadang orang berbicara tidak berperasaan. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memiliki rasa yang memang betul-betul yang dibentukkan perkataan rasa. Contohnya begini. Bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bisa tega menjatuhkan teman untuk sesuatu yang diinginkan, jabatan atau apa, betul lah. Mana perasaan? Kenapa sekarang itu banyak terjadinya perpecahan, banyak saling tuding, saling menyalahkan, mendiskreditkan dan sebagainya. Justru kalau kita memiliki tadi rasa yang melengkapi jiwa tadi, insya Allah akan menjadi sesuatu yang seimbang dalam kehidupan. Kita tidak berbicara atau mendiskreditkan sekarang dengan pola sekarang ini, cuman sangat disayangkan kalau generasi ke depan ini bukan berbicara tentang bagaimana kita membangun rasanya. Anak itu harus merasakan, karena untuk menjadi ilmu itu harus merasakan. Jangan dipegang ini mas, panas. Anak nggak ngerti. Iya, panas itu. Cobain itu. Nah gitu, bukan nyuruh kamu pegang panas, bukan. Kamu minum itu supaya kamu tahu itu mabok, bukan. Tapi membiarkan anak itu dengan bentuk-bentuk resikonya. Tinggal orang tua yang selalu membimbing itu dalam artian bukan menyalahkan sikap ataupun tak sendiri nih pengen kamu dasar anak, bukan. Tuh kan panas ya. Ya udah besok hati-hati ya. Betul nggak? Jadi membimbing anak dalam bertumbuh kembangnya ini dengan apa? Dengan rasa ketulusan orang tua dalam rasa kesabaran orang tua. Ketika, anak saya nggak bisa diem, kayak gimana kan betul? Siapa suruh punya anak? Benar juga. Ya, udah besar nanti kan kamu bikin pusing orang tua. Suruh ngelahirin saya. Ya seperti itu. Jadi balik lagi, hidup itu sebab akibat. Ya, pahami sebab akibat tadi dengan rasa yang bijak. Karena jangan pernah kita pada saat sekarang berbicara capek mengurus anak atau capek menghadapi anak yang lari-lari dan gak mau diem. Kalau kita nggak pengen punya anak. Ya, itu tidak mau ada ngambil resikonya. Ya, jadi rasa lengkapi jiwa itu untuk akhirnya sok apa-apa tuh perbudakan rasanya. Sampai dengan akhirnya kalau kita berbicara secara ilmu apapun, sok rasain dulu dalam kehidupan. Baru conclusion atau kesimpulannya, nah itu kamu bisa pertanggungjawabkan. Karena rasa itu yang melengkapi jiwa-jiwa kamu tadi gitu loh. Jadi jiwanya tidak kosong. Ya. Terisi. Maka gara-gara kan lagi garap proyek kan namanya Boga Lakon. Apa tuh suka? Apakah Boga Lakon ini
dari kisah inspirasi sendiri atau perjalanan hidup atau keluar dari keresahan? Kalau saya yang Silakan, pasti cobain. cobain, kan kamu yang bawa tadi kenapa? Silakan. Tahu. Pemirsa enak banget. Ini contohnya, ini rasa. Nggak mungkin ini menjadi sesuatu yang dia bertahan lama sampai dengan saat ini si tukang dagang kalau tidak menggoreng pakai rasa. Benar nggak? Kalau nggak mah asin teuing ya. Betul nggak? Amis teuing, betul nggak? Nah, balik lagi ke sana. Bahwa sekarang apapun yang saya coba untuk lakukan, sebetulnya mudah-mudahan ini menjadi sebuah warisan ketika saya tidak ada, karena saya sadar hidup hanya sekali. Saya bukan merasa siapa-siapa. Saya seorang bapak, seorang suami juga, yang bagaimana mungkin ini bisa menjadi sebuah acuan kehidupan nantinya. Jadi apa yang saya lakukan ini atau yang saya siarkan pada saat sekarang dengan konsep Bukalapak atau disebut dengan gerakan Bukalapak, itu terinspirasi saya dari diri saya sendiri. Bahwa saya sudah mengalami kehidupan, hitamnya kehidupan, putihnya kehidupan, bagaimana pada saat ini menjadi sebuah pemahaman di dalam hidup saya bahwa hitam itu penting untuk putihnya, begitu pula juga putih itu penting untuk hitamnya. Sehingga akhirnya Bukalapak ini adalah sebuah gerakan, bukan tujuannya untuk membuat sebuah kelompok, komunitas, ya, apapun bentuknya, tapi ini hanya merupakan sebuah gerakan moral untuk akhirnya Bukalapak ini menjadi satu yang disebut dengan acuan kehidupan. Bagaimana kita di dalam kondisi seperti ini, kita ini muncul sebagai apa? Bukan jagoan Bukalapak itu, tapi sebagai penyambung rasa. Ya. Penyambung rasa apa? Nilai-nilai itu tadi, yaitu bagaimana kita akhirnya penyambung rasa apa itu persaudaraan, penyambung rasa untuk akhirnya kita mencoba untuk memfasilitasi seseorang yang butuh dengan orang yang memiliki dan sebagainya. Jadi Bukalapak itu bukan bicara jagoan, tapi Bukalapak itu adalah sebuah ajakan untuk ayo kita jadi Bukalapak yang memiliki nilai-nilai manfaat. Tentunya manfaat yang baik, bukan manfaat yang jelek. Karena kalau bicara Bukalapak yang jahatnya, Bukalapak yang baiknya juga ada. Tetapi kan kita memilih yang mana. Ya. Jadi berharap bahwa ayo cobalah untuk menjalankan keyakinan dalam kehidupan, untuk jangan takut dalam menjalankan kehidupan. Jangan takut salah. Karena salah itu memiliki nilai bagi kehidupan. Ya kan dia akan paham, karena jangan sampai itu dia ngomong benar tapi katanya. Ya. Nah, jadi akhirnya akan menghindari kita dari masalah-masalah sosial, ya, perpecahan dan sebagainya. Oke, sangat menarik sekali, tapi kita terbatas waktunya nih Kang. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak lagi, kayaknya kalau nggak beres sampai subuh kayaknya kalau ngobrol terus. 7 hari 7 malam. Mending nanggap wayang. Wayang, weh, saya ge seru wayang guys. Iya. Jadi buat teman-teman sobat Nutrip yang penasaran museum Barli ini, bisa datang, alamatnya di mana kan? Di Jalan Insinyur Sutami nomor 91 Bandung. Ada kafenya juga di bawah. Di Bogor juga tinggal klik Barli. Tinggal klik aja. Museum. Barli Museum ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengisi waktu luang sambil pengen nostalgia, ini museumnya buka jam berapa? Tutup jam berapa? Buka jam 10, tutup jam 5. Tutup jam 5. Ada kafenya tapi sampai jam 10. Nah, kalau kafenya sampai jam 10, jadi langsung aja datang ke sini. Nanti ada Instagram, ada ya Instagramnya. Ada Instagramnya ada di sini juga. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi, ambil yang baiknya, hilangkan yang buruknya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bunyikan loncengnya. Dan follow juga IG kita di sini. Kita akan jumpa lagi di waktu yang lain dan dengan narasumber yang beda. Terima kasih Kang Wali. Saya juga boleh ya, minta ya. Boleh, minta apa? Subscribe. Bukalapak Kesepai. Bukalapak Kesepai-nya. Ya. Nanti juga ada di bawah. Ada di bawah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.